Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang bermasalah sebagai langkah untuk menangani keracunan massal MBG. Lalu apakah langkah ini cukup dan tepat sebagai bentuk evaluasi terhadap program prioritas MBG? Berikut ulasan dalam informasi berikut ini, dan informasi lengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Minggu 28 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menggelar rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis MBG. Rapat yang digelar di kantor Kementerian Kesehatan di kawasan Jakarta Selatan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto atas terjadinya kasus keracunan massal yang dialami sejumlah murid di beberapa wilayah usai menyantap MBG. Siang ini atas instruksi dari Bapak Presiden kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saudara sekalian, atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, Rakor membahas percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional, di mana hasilnya diputuskan untuk menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang bermasalah sementara, sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi atas sejumlah kasus keracunan massal MBG. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang pertama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi, itu antara lain semua dievaluasi dan diinvestigasi, tapi ada beberapa tadi yang saya sampaikan, yang mendapat perhatian sirkulasi air dan atur limbah, saudara. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan. Rakor kami juga tadi baru selesai, ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus. Selain menutup sementara SPPG bermasalah, pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan dapat mengoptimalkan usaha kesehatan sekolah untuk ikut aktif memantau SPPG secara rutin dan berkala. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mempercepat proses sertifikasi kelaikan dapur MBG. Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional juga akan mengawasi proses persiapan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, hingga penyajiannya.
Tapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Tidak ada lagi sertifikat. Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Sebelumnya, lebih dari 1.000 siswa di Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis. Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat menemukan adanya bakteri di sampel MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bakteri yang mendominasi adalah bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Sementara itu, dari pemeriksaan kimia, 90% hasilnya negatif, namun 8% positif mengandung nitrit. Ada beberapa faktor penyebab bakteri hidup seperti air yang tidak bersih, peralatan dan penyajian makanan oleh pekerja, hingga celemek yang dipakai. Menurut Kepala Labkesda Jabar, Kabupaten Bandung Barat menjadi wilayah dengan kasus keracunan terbanyak yang diduga bersumber dari daging dan sayuran yang terkontaminasi. Nah, dari laboratorium mikrobiologi hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Gitu. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya, dibandingkan dengan hasil negatifnya. Setelah terjadi kasus keracunan massal di Jawa Barat, laporan terjadinya keracunan juga muncul di berbagai daerah. Di antaranya di Provinsi Lampung. Puluhan siswa dari 5 sekolah diduga keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Maraknya kasus keracunan pelajar yang mengkonsumsi makanan bergizi gratis membuat pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasi SPPG. Dari yayasan atau mitra itu untuk memperhatikan SOP. Oke. Ya. Jadi kita sudah bekerja sama juga dengan seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan balai pengawasan obat dan makanan untuk langsung turun ingin mencari sebab apa yang membuat itu keracunan, gitu ya. Nah, itu akan kita perbaiki, ya. Misalnya tata laksana pengolahan makanan atau sumber bahan makanan yang nggak aman, nggak bagus, gitu. Nah, itu yang akan kita kelola, gitu loh. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait jumlah KLB pada program prioritas MBG. Dari 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sedangkan pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus keracunan. Data yang disampaikan BGN tentu bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah perlu melakukan langkah evaluasi serius secara total terhadap MBG. Tim Liputan Metro TV. Wah, Febrian dan juga pemirsa, dengan adanya ribuan kasus keracunan makan bergizi gratis ini seharusnya sudah bisa menjadi alarm ya bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang ya. Terutama dalam hal sanitasi ya, karena ternyata tidak semua SPPG itu sudah mengantongi SLHS atau sertifikat layak hygiene sanitasi yang ini menjadi penting sekali untuk menjaga dan juga memastikan kebersihan dari tiap makanan tersebut. Kita akan nantikan karena nanti tanggal 1 Oktober 2025 atau beberapa hari lagi akan ada rakor lanjutan untuk dapat membahas SPPG dan juga MBG ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.